Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Haryono Rinardi. Salam sehat, salam budaya dan kebahagiaan serta kesuksesan selalu untuk kita semua. Kali ini saya ingin membicarakan tentang salah satu bank BUMN kita, bank BUMN yang termasuk 5 besar perbankan di Indonesia, yaitu Bank BNI. Nah, dengan kajian ini kita nanti akan tahu kenapa BNI itu bisa disebut BNI 1946. Nah, keberadaan BNI, Bank Negara Indonesia, yang kita kenal sekarang ini sebagai bank umum, itu melalui proses perjalanan panjang dan berkaitan dengan kebijakan moneter pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, pada awal kemerdekaan kita saat itu peralatan sebagai sebuah negara belum lengkap. Ya. Di dalam tata pemerintahan hanya ada presiden dan wakil presiden. Nah, sementara di bidang ekonomi dan moneter kondisinya kurang lebih sama. Ya. Belum ada bank sirkulasi, bank atau bank sentral. Bank umum yang ada saat itu sebagian besar adalah bank asing. Di desa, di wilayah pedesaan kita mengenal ada lembaga perbankan dalam bentuk bank desa. Ya. Kalau in natura ada lumbung desa. Nah, dengan dasar itulah kemudian satu langkah strategis diambil oleh pemerintah Republik Indonesia di bidang moneter, yaitu mencoba untuk menetapkan kedaulatan ekonomi di Indonesia dengan cara menetapkan uang Republik Indonesia, ORI, sebagai ganti uang yang beredar saat itu, yaitu uang pendudukan Jepang. Dengan cara ini, dengan adanya ORI ini, maka pemerintah mempunyai alat pembayaran sendiri. Yang kedua, menjadi simbol sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di bidang ekonomi dan moneter. Karena dengan cara itu, kita bisa tahu, karena kalau yang berlaku ORI, maka di wilayah itu, wilayah di mana ORI itu berlaku, atau dalam konteks sekarang wilayah di mana uang resmi berlaku, maka itu kedaulatan negara ada di situ. Nah, dalam hal ini penerbitan ORI ya diimbangi juga dengan penerbitan itu sama dengan penerbitan munculnya continental money atau yang greenback yang dikeluarkan oleh negara-negara koloni di Amerika Serikat ya untuk membiayai perlawanan mereka terhadap Inggris pada periode Perang Kemerdekaan Amerika 1773-1783. Ini jadi uang sebagai simbol kedaulatan sebuah bangsa itu jelas ya, karena di dalam melalui adanya ORI orang bisa tahu ketika ORI itu berlaku di suatu wilayah, maka di situ berdaulatlah secara politis juga pemerintahan yang mengeluarkan uang itu atau alat pembayaran itu. Dalam hal ini karena ORI, maka yang berlaku yang berdaulat adalah Republik Indonesia. Nah, di samping di samping munculnya ORI, maka pada saat itu juga muncul gagasan untuk membentuk sebuah bank sirkulasi. Ya, ini sudah lama dibicarakan oleh Pak Margono, Raden Mas Margono dengan Pak Muhammad Hatta. Ya, gagasan untuk membentuk sebuah bank sirkulasi, bank yang mempunyai tugas mencetak dan mengedarkan uang. Karena tadi saya katakan, keberadaan uang merupakan simbol kedaulatan ekonomi sebuah negara. Nah, gagasan ini saya tadi katakan gagasan ini adalah ide Raden Mas Margono dan Pak Muhammad Hatta. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan oleh Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo, kakek presiden kita sekarang Prabowo, adalah untuk mendapatkan surat kuasa dari presiden dan wakil presiden. Maka pada tanggal 19 September 1945, Raden Mas Margono Djoyo Hadikusumo ini mendapatkan
surat kuasa guna membentuk bank sirkulasi. Ya. Yang saat itu rencananya adalah namanya Bank Negara Indonesia. Tetapi sebelum Bank Negara Indonesia ini berdiri, maka didirikanlah Yayasan Pusat Bank Indonesia. Ya. Keberadaan Yayasan Pusat Bank Indonesia itu sangat penting karena apa? Saat itu saya tadi sudah katakan belum ada bank komersial, bank umum milik bangsa Indonesia. Yang ada hanyalah bank-bank simpan pinjam kecil dan sifatnya lokal dalam bentuk bank desa. Ya. Juga, di sini dengan keberadaan Yayasan Bank Indonesia ini sebetulnya sudah ada pemikiran untuk membentuk suatu sistem perbankan nasional yang tumbuh guna membantu pengembangan ekonomi masyarakat pribumi. Ya. Dengan dasar itulah 9 Oktober 1945 dibentuk Yayasan Pusat Bank Indonesia. Yayasan Pusat Bank Indonesia ini menjadi embrio Bank Nasional Indonesia. Ini. Di sini nanti ada satu hal yang menarik. Saya mengatakan dwifungsi perbankan karena nanti Bank Nasional Indonesia itu fungsinya bukan hanya sebagai bank umum, bank komersial, tetapi nanti bertugas juga sebagai bank sirkulasi karena dia mencetak dan mengeluarkan uang, mengedarkan uang, yaitu uang ori. Nah, Yayasan Pusat Bank Indonesia ini ya yang dibentuk ini 9 Oktober 1945, pelaksana kuasa sekaligus presiden direkturnya adalah Pak Argono Djoyo Hadikusumo. Modal awalnya, modal pertamanya Rp350.000 uang Jepang ya. Ini yang merupakan yang berasal dari Fonds Kemerdekaan Indonesia, Yayasan Kemerdekaan Indonesia. Pada Mei 1946, Yayasan Pusat Bank Indonesia mendapat tugas untuk mengedarkan obligasi nasional Republik Indonesia berjangka 40 tahun. Ya. Obligasi ini digunakan untuk membiayai ya, pemerintahan Republik Indonesia. Pada Mei 1946, Yayasan Pusat Bank Indonesia juga mendapat tugas. Ya. Yang mendapat tugas ini tadi mengeluarkan dan mengedarkan obligasi nasional Republik Indonesia ini. Hasilnya apa? Ya. Mampu dengan adanya obligasi itu mampu menekan laju inflasi. Yang memubung karena apa? Karena saat itu di samping ada uang ori masih ada uang Jepang, uang nikah juga ada. Ya. Inflasi melambung tinggi. Dan yang kedua, dengan obligasi itu maka Yayasan Pusat Bank Indonesia dapat membiayai sektor kerajinan dan pertanian ya, untuk membantu penduduk-penduduk di pribumi, terutama yang di pedesaan, mendapatkan dana guna kegiatan ekonomi mereka. Nah, perkembangan selanjutnya adalah tanggal 5 Juli 1946, ya, BNI, Bank Negara Indonesia, resmi berdiri melalui SK Presiden nomor 2 tahun 1946. Nah, Pusat Bank Indonesia dengan Bank Negara Indonesia kemudian melebur menjadi satu. Margono Djoyo Hadikusumo diangkat sebagai Presiden Direktur BNI yang pertama. Ya, dengan dibantu beberapa staf yang berasal dari De Javase Bank, Nederlands Handelsbank, Siomin Ginko. Ya, Siomin Ginko itu awalnya dari Algemene Volksbank, ya, AVB yang kemudian menjadi BRI, dan Jawatan Koperasi. Ya, mereka adalah pendiri atau pengelola pertama dari Bank Negara Indonesia. Apa tugas utama BNI? Sudah saya katakan tadi ya. BNI ini awalnya seperti difungsi bank. Dia bertindak sebagai bank sirkulasi tetapi juga bank komersial. Di mana tugas bank sirkulasinya? Dia mengedarkan ori ya, yang menjadi mata uang resmi Republik Indonesia saat itu. Ini tugasnya.
Ori ini adalah mata uang pertama yang dihasilkan dan oleh Republik Indonesia secara resmi. Dia diedarkan ya pada 30 Oktober 1946. Ori tampil dalam bentuk uang kertas yang berisi tanda tangan Menteri Keuangan. Di dalamnya ada tanda tangan Menteri Keuangannya. Nah, hal yang menarik dari Ori adalah karena situasi politik saat itu ya yang belum stabil, juga susahnya komunikasi dan transportasi, maka di beberapa daerah muncul beberapa ori sendiri-sendiri. Ya. Misalnya, URIPS, Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera, berlaku di Sumatera. Uang Republik Indonesia Tapanuli, URITA, ya, ada di wilayah Sumatera Utara. Nah, URITA ini bareng dengan URIPSU, Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Ini berlaku di wilayah Sumatera Utara, termasuk juga Aceh. Atau Uang Republik Indonesia Banten, URIDAP, ya, di wilayah Banten. Nah, perkembangan yang menarik selama masa agresi kedua, banyak cabang BNI yang ditutup karena wilayah Indonesia saat itu diduduki oleh Belanda. Wilayah perkotaan diduduki oleh Belanda. Banyak pimpinan BNI yang ditawan oleh pemerintah, oleh nikah. Kecuali BNI cabang Kutaraja yang ada di Aceh. Kutaraja sekarang Banda Aceh. Masih tetap beroperasi, bahkan mendapat tugas mencetak dan mengedarkan ORIDA, Uang Republik Indonesia Daerah Aceh. Masa revolusi fisik, BNI sebagai bank sirkulasi ini merupakan ujian, ya. Ujian yang berat karena saat itu kondisi politik, ya, terutama setelah agresi militer kedua, Belanda melancarkan peperangannya itu, kota-kota besar dikuasai, diduduki, banyak kantor cabang BNI yang tidak aktif, pimpinannya ditangkap. Meskipun demikian, sebagai bank komersial, bank umum, BNI mampu menyediakan kredit untuk pembiayaan tambang emas Cikotok. BNI juga memberikan bantuan keuangan kepada Komando Pertempuran 7 untuk pertahanan rakyat. Bahkan BNI membantu Divisi 7 Malang dan Bupati Malang untuk pembiayaan budidaya padi pada musim tanamnya. Yang lebih penting lagi, ya, dengan pembiayaan kepada tambang emas Cikotok ini, keuntungannya ya juga digunakan untuk membiayai delegasi Republik Indonesia ke PBB. Nah, jadi tadi saya mengatakan BNI saat itu belum ada tanam. BNI saat itu, Bank Negara Indonesia, mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai bank sirkulasi, mengedarkan uang, juga menjalankan fungsi sebagai bank komersial karena memberikan pelayanan kredit. Ya. Meskipun awalnya kebanyakan kepada negara, tetapi juga kepada kegiatan-kegiatan pertanian dan kerajinan. Di sini berlaku fungsi sebuah bank, sebagai bank sirkulasi dan sebagai bank komersial. Akan tetapi, peran BNI sebagai bank sirkulasi ini kemudian berakhir ketika Konferensi Meja Bundar memutuskan The Java Bank sebagai bank sirkulasi untuk Republik Indonesia Serikat yang berdiri itu. Bagaimana BNI? BNI beralih fungsi menjadi bank komersial. Ini adalah suatu kekalahan politik ekonomi Indonesia terhadap Belanda. Karena Belanda mengendaki Indonesia boleh merdeka politik, tapi ekonomi mereka pegang. Nah, pada tahun 1950, pemerintah kemudian memberikan izin kepada BNI untuk menjadi bank devisa dengan tujuan memfasilitasi kegiatan ekspor perkebunan Indonesia. BNI juga ditetapkan sebagai bank pembangunan dan memiliki akses ke luar negeri tanpa harus melalui The Java Bank yang saat itu bertindak sebagai bank sirkulasi. Nah, secara resmi melalui Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1955, BNI menjadi bank umum dengan jangkauan usaha yang lebih luas. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana pendirian BNI
sebagai sebuah bank sirkulasi dan juga bank umum, bank komersial pada awal kemerdekaan Indonesia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.